Nah, في اللقاء الأول طبعا سوف نتحدث عن علم البلاغة، والباب الأول في الفصاحة. الصح. Nah, أصح. betul sekali. Fasohatu fi ilmil balaghah. Menurut bahasa, fasohah itu kan dari kata fasohah atau kata lainnya adalah afsoha yang الصح. berjelas atau terang atau gamblang. Jadi afsoha itu bermakna bana atau juga zohero. Bana kan jelas ya, zohero juga jelas. Jadi fasohah itu secara bahasa artinya jelas. Sedangkan secara istilah, fasohah berarti lafal yang jelas atau terang maknanya, mudah dipahami, dan fasohah ini sering dipergunakan oleh para penyair dan penulis. Jadi sebenarnya kalau fasohah itu kan sifatnya adalah masdar. Masdar sendiri dia berarti suatu sifat atau karakteristik yang ada pada kalimah, yang ada pada kalam dan juga mutakalim. Ini kalau berdasarkan dari literatur kitabnya, fasoha itu sifat fasihnya itu loh ya. Jadi ini sebuah karakteristik atau sifat yang melekat pada kalimah, kalam, dan mutakalim atau orang yang berbicara. Nah, berkaitan dengan itu, maka fasoha ini dibagi menjadi tiga macam sesuai dengan yang tadi ya. Fasohatul kalimah, fasohatul kalam, wa fasohatul mutakallim. Jadi tadi kan misalnya ya, Akhi Zahran menyebut kata fasih. Fasih itu kan apa namanya, adjektiva ya atau kata sifat. Yang disebut fasih itu kan pasti misalnya kalau kita mengenal yang fasih itu apa sih? Bacaan Al-Qur'annya fasih. Nah, fasih itu kan kata sifat. Kalau sifatnya sendiri itu namanya fasohah. Oke. Ya, betul. Misalnya bacaannya fasih. Kalau kita mengatakan kefasihannya kurang. Lah, itu kefasihannya itu bahasa Arabnya adalah fasohah. Nah, Fasohah kan masdar ya, kefasihan atau kejelasan kalau kita ambil dari makna bahasanya tadi, jelas atau gamblang. Jadi kejelasannya itu kurang. Misalnya dalam membaca Al-Qur'an ini kurang jelas, maka kita mengatakan kefasihannya atau kejelasannya masih kurang. Macam. أصح. Nah, dibagi menjadi tiga tadi ya. Fasohatul kalimah berarti karakteristik atau sifat kefasihan yang ada di dalam kalimah. Nah, istilah kalimah dan kalimat kita jangan sampai tertukar. Kalimah yang dimaksud tentunya di dalam bahasa Arab adalah merujuk pada kata. Ya, satuan kata. Kalau kita kan menyebut kalimat itu kan gabungan dari beberapa kata kan. Jadi jangan tertukar ya. Kalau kalimah itu satuan kata, kalau kalimat istilah dalam bahasa Indonesia itu gabungan dari beberapa kata. Begitu. Kalau kalimat dalam bahasa Arabnya apa? Kalimat dalam bahasa Arab. Kalau kata kan bahasa Arabnya kalimah. Kalau kalimat bahasa Arabnya Jumlah. jumlah. Nah, itu istilah yang harus kita pegang ya. Baik, fasohatul kalimah atau karakteristik suatu kalimah itu disebut fasih itu apa saja sih? Nah, ini fasohatul kalimah adalah karakteristik yang ada pada lafal yang memenuhi unsur-unsur fasohah. Nah, kriterianya apa saja kalimah itu bisa disebut fasih? Kalimah bisa disebut fasih ketika kalimah tersebut atau lafaz tersebut terhindar dari hal-hal berikut. Yang pertama,
tanafurul huruf. Tanafurul huruf artinya adalah susunan huruf yang sulit diucapkan dan keluar dari makhraj yang berdekatan letaknya. Atau bisa disebut tanafurul huruf itu kayak belibet gitu loh. Belibet ya, sulit diucapkan, keluarnya dari makhraj yang berdekatan sehingga agak belibet ketika diucapkan. Nah, kalau ada kata yang seperti itu, kata yang belibet sulit diucapkan, itu berarti dia tidak fasih karena tidak terhindar dari yang namanya tanafurul huruf. Contohnya apa sih yang tidak fasih itu? Yang tidak selamat dari tanafurul huruf ada azishu, azishu. Ada huruf Z ketemu dengan shin. Ini orang Arab aja yang makhrajnya itu fasih ya, itu kesulitan. Apalagi kita yang orang Indonesia yang bukan bahasa kita. Azishu. Nah, Official. susah ya, susah. Ini berarti lafal azishu ini tidak bisa disebut kalimah yang fasih karena dia terdapat tanafurul huruf atau hurufnya saling bertabrakan sehingga belibet ketika diucapkan. Ada lagi kata al-hu. Ini semuanya kan berasal dari makhraj halq ya, dari tenggorokan. Ada ha, ada ain, kho, dan ain lagi. Hu, hu. Nah, ini dua contoh ini tidak bisa disebut sebagai kalimah yang apa namanya fasih karena terdapat tanafurul huruf. Kalau kalimat bahasa Arab yang kita pakai sehari-hari itu ya termasuk fasih ya karena mudah diucapkan misalnya maktab atau qiraah misalnya itu semua tidak terdapat tanafurul huruf. Selanjutnya suatu kalimat bisa disebut fasih ketika terhindar dari yang namanya ghorobah. Ghorobah itu secara bahasa kan artinya asing ya, keasingan, asing. Yakni lafal yang Garip. Naam sahih. Lafal yang Garip. asing, jarang didengar, jarang dipakai oleh para penyair dan penulis. Apalagi digunakan dalam percakapan sehari-hari, tentunya malah sangat jarang ya. Jadi kalau ada kalimah yang jarang dipakai, jarang didengar, jarang dipergunakan, terus maknanya juga nggak terlalu jelas, itu disebut kalimah yang tidak fasih. Misalnya ini, takak ka. Ini secara wazan sih familiar ya, tafak lala, tafak lala gitu. Ini jarang dipakai oleh orang Arab. Jadi ada ucapannya itu malakum takak kaktum alayya takak ku akum ala di jinnah ifraqi'u anni. Itu lafal yang atau ya kata yang jarang sekali bahkan asing begitu di telinga orang Arab, maka ini tidak bisa disebut kalimah yang fasih. Kakak kakak artinya ijtama'ah, berkumpul. Alhamdulillah. Kemudian di dalam ucapan tadi juga terdapat ifrongki'um. Ifrongko'a ini juga sama ya, insorofa, bermakna insorofa. Ini maknanya tidak terlalu jelas. Alhamdulillah, maaf ya. Ifrongko'a bermakna insorof atau bubar. Ini juga jarang sekali dipakai bahkan bahkan tidak dipakai begitu. Kemudian yang ketiga, kalimah disebut Alhamdulillah. Mohon maaf. Kalimat Bro. disebut La ba'sa sih Ustazah. ketika terhindar dari yang namanya mukhalafatul qiyas. Mukhalafah itu kan artinya dia eh, tidak sesuai begitu ya, tidak sesuai atau boleh jadi apa ya, tidak sesuai begitulah, tidak sesuai Yang dengan berbeda. tidak sesuai dengan aturan, yakni ketika ada kalimat yang susunan hurufnya tidak mengikuti kaidah ilmu shorof. Sebagaimana kita tahu, ilmu yang mempelajari tentang satuan kata itu kan shorof ya, mulai dari wazannya, sigotnya, susunan hurufnya, harokat dan sukunnya itu dipelajari dalam ilmu shorof. Ketika ada sebuah kalimah yang menyalahi kaidah ilmu shorof, maka dia tidak bisa disebut kalimah yang fasih. Contohnya di sini adalah lafal al-ajlalu.
Harusnya ketika ada dua huruf yang sama, menurut kaidah shorof itu harus diidghamkan. Jadinya al-ajallu. Ini lam dua ini harusnya diidghamkan. Yang pertama disukun, yang kedua dihidupkan, lalu diidghamkan atau ditasydid. Maka lafal al-ajlalu ini tidak sesuai dengan ilmu shorof dan tidak bisa disebut fasih. Contoh lain adalah buqatun yang merupakan jamak dari apa namanya trompet ya. Harusnya Oh, jika mufradnya ini bukun dijamakkan menjadi abwakun, tapi kok dijamakkan jadi buqatun. Ini ditemukan dalam sebuah apa ya ucapan gitu. Ada ini yang mengucapkan ini, tapi ini tidak sesuai dengan ilmu sorof, maka contoh-contoh ini semua tidak bisa disebut sebagai kalimah yang fasih. Katanya ini nggak fasih, nggak jelas gitu. Kalau kita kembalikan lagi, fasih tadi artinya jelas, maka lafal-lafal ini bisa disebut lafal-lafal atau kalimah yang nggak jelas. Iya. Nggak jelas dari segi hurufnya, susunan hurufnya sulit diucapkan. Nggak jelas dari segi jarang dipakai karena maknanya juga nggak jelas. Nggak jelas lagi dalam hal susunan hurufnya tidak sesuai dengan kaidah. Maka lafal-lafal ini ya, ya memang nggak jelas begitu. Suma fashahatul kalam. Fashahatul kalam artinya kriteria sebuah kalimat bisa disebut fasih. Kalau tadi kalimahnya atau katanya, maka di sini selanjutnya kata-kata itu ketika dikumpulkan dalam satu kalimat, apakah kalimat itu bisa disebut fasih atau tidak, harus memenuhi beberapa kriteria sama seperti tadi. Yang pertama, kalimat tersebut harus terhindar dari yang namanya tanafurul kalimat. Kalau tadi kan tanafurul huruf, huruf yang saling berjejalan yang bikin belibet. Kalau ini kalimat yang di dalamnya itu ada beberapa kata yang bikin belibet juga. Misalnya kalau di bahasa Indonesia itu kayak apa ya? Ular melingkar-lingkar di atas pagar kayak gitu-gitu. Yang belibet-belibet gitu. Nah, itu namanya kalimat yang nggak fasih. Contohnya di sini ada beberapa kata yang sulit diucapkan karena makhrajnya berdekatan. Kemudian juga ada pengulangan beberapa kata, beberapa huruf yang sama, sehingga sulit untuk diucapkan. Bisa dibaca, tolong Akhi Zahran. aduh. Bismillah ya. Bismillah. Wa qabru harbin bimakanin qafrin. Walaysa qurbu qabri harbin qabru. Nah, ini kan ada beberapa kata yang diulangi ya. Ada kobru, ada harbun juga. Wa qabru harbin bimakanin qafrin. Kuburannya Harap ini ada di tempat yang sepi. Walaysa qur walaysa qurba qabri harbin qabru. Dan di sekeliling atau di sekitar kuburannya Harb ini nggak ada satupun kuburan. Ini sebenarnya kalau maknanya sih sederhana ya, kayak menceritakan di situ cuma ada satu makam saja, satu kuburan saja, yaitu kuburannya Harb. Tapi ketika disusun seperti ini, lafal-lafalnya itu saling berjejalan sehingga belibet ketika diucapkan. Sama seperti tadi kan, Hmm. ular melingkar-lingkar di atas pagar misalnya atau apa. Apa contoh lagi misalnya kalau di bahasa Jawa itu laler apa apa ya? Naik pagar Kaki 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 kayak gitu dah. Iya, Ular kayak laler main celak nang pagar. laler mencelok neng pager ya. Ada Ar, huruf-huruf ar, yang ar. sama yang membuat kalimat itu sulit diucapkan. Itu namanya apa tadi? Um, Tanafur al-kalimah. Mana burung al kalimah. Furul kalimat. Berjejalannya atau berkumpulnya kalimat apa kata-kata atau kalimat yang bikin belibet yang Sama. makhrajnya Pengulangan sulit. kata berarti ya. Ada juga ini contoh lain itu fi raf'i arsy syar'i mithluka yashra. Nah, itu ada kata-kata ain ro shin ro ain diulang-ulang dibolak-balik jadi sulit diucapkan.
maka kalimat tersebut atau kalam atau jumlah tersebut tidak bisa disebut jumlah atau kalimat yang fasih. Fasih itu harus yang jelas ketika diucapkan mudah begitu. Yang kedua, kalimat tersebut harus terhindar dari du'fut ta'lif. Apa itu du'fut ta'lif? Yakni susunan kalimat yang tidak mengikuti kaidah ilmu nahwu yang sudah disepakati jumhur ulama. Kalau tadi kan ada kata yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kaidah sorof. Kalau di dalam kalimat, tentunya kaitannya susunan kalimat itu kan dengan ilmu nahwu ya. Maka ketika ada kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu nahwu atau disebut dengan du'fut ta'lif, susunannya itu lemah. Du'fu kan lemah, ta'lif itu kan susunan. Susunannya lemah, artinya lemah tidak sesuai dengan ilmu nahwu, maka kalimat tersebut tidak bisa disebut kalimat yang fasih begitu. Bisa tolong dibacakan Niki? Yang du'fu ta'lif ya. Ya, yang ini. Jaza. Jaza banuhu aba hilani an ibari. Wa husni fi'lin kama yujza finim maro. Hmm? Ini yang betul itu sebenarnya sini maru ya. Jaza banu abal ghilani an kibarin. Wa fi'lin sama yujza sini maru. Sini mar ini Pak. Ini di sini juga ada nama orang lagi abal ghilan namanya. Nah, kita lihat di sini jaza ini kalimat apa teman-teman? Fi'il. Kalimah fi'il. Nah, banuhu kalimat eh Isim. fi'il juga. Fi'il nah, banu ya isim. banu. Oh isi. Isim. Fi'il misalnya. Sebenarnya fi'il kayaknya. Bana ya, ya bani. Banu. Fi'il atau isim ayo. Banunya isim Fi'il. ustazah. Fi'il. Fi'il kayaknya. Isim. Yang satu fi'il, yang satu isim. Ayo yang mana? Aduh. Bana ya bani ban. Nah, Bana. kalau dari fi'il madhi bana, gimana tasrifnya? Bana, Bana. tasrif lugawi ya harusnya. Bana, bana ya, bana, bukan banu. Banu. Berarti fi'il ya Ustazah? Iya, Banuhu. bana kalimat isim. Ini loh, kalau Oh. kalau rofa kan banu, kalau kalau apa namanya nasab dan jar itu bani Israel. Kalau kalau di Bu. kan banu Israel, begitu. Nah, nah. Nah, banuhu ini kalimat apa tadi? Isim. Isim jatuh setelah fiil ini berarti menjadi fa'il. Fa'il. Jaza banuhu abal ghilani an kibarin. Seharusnya memang secara susunan ini benar ya, ada fiil kemudian diikuti fa'il baru ada abal ghilan yang menjadi maf'ulnya. Cara i'rabnya juga sama. Tapi kita lihat di lafal banuhu kan ada domir ha ini di sini. Domir ha itu pastinya kan harus ada marji, ada tempat kembalinya. Padahal yang dimaksud banuhu ini adalah anak-anaknya abal ghilan ini. Nah, kalian bisa bayangkan ya, yang namanya marji itu kan harusnya di belakang, sudah lewat. Tapi ini kok di depan. Hmm. Lah, ini loh yang dinamakan tidak sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Karena nggak bisa kembali ke depan. Harusnya kan kembali yang namanya kembali ya ke belakang. Ke belakang. Iya, inilah yang disebut dengan du'fut ta'lif. Tidak sesuai dengan kaidah ilmu nahwu begitu. Berarti hunya ke Hilani ya, Zah? Abah Hilani. Iya, Begitu. domir ha ini kembalinya ke Abul Gilan. Jaza ini kan Nah. membalas ya. Anak-anaknya Abul Gilan ini membalas Abul Gilan. Harusnya kan jaza banu Abul Gilani. Harusnya gimana? Hu. Misalnya Abul Gilani jaza. Hilani hu. Pokoknya di belakang itu Hilani hu. marjinya dulu harusnya. Tapi
Ya ini karena menyesuaikan dengan syair, yang namanya syair kan pasti harus dipadatkan begitu, menyesuaikan dengan wazan. Karena itulah disusun dengan jaza banuhu abal ghilani an kibarin. Jadi ini syairnya tetap berlaku karena memang apa ya, dalam syair kan pastinya ada kaidah-kaidah yang bisa dilawan begitu. Tidak tidak yang awalnya tidak diperbolehkan sehingga diperbolehkan karena dia daruratus syairi. Tapi secara kaidah ilmu nahwu ini kurang tepat Tepat. karena tadi ya marji domir itu harusnya yang kembali ke belakang bukan ke depan. Kemudian at-ta'qid al-lafzi. Kalimat yang fasih harus terhindar dari yang namanya ta'qid lafzi. Ta'qid lafzi itu kalimat yang rancu maknanya karena tidak disusun berdasarkan rangkaian makna yang semestinya. Contohnya, Ukhti Umi, Umi Shita, hal anti ma'ana, maafi, teman. Ma qara'a illa wahidan, Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Ini susunan yang salah karena tidak disusun dengan susunan yang benar. Ini kan kalau diartikan gimana ya? Ma qara'a illa wahidan. Failnya yang mana? Masa Muhammadun kok illa wahidan? Padahal harusnya illa dan mustatsna bi illa itu kan setelah sempurnanya kalimat. Jadi susunan kayak gini kan nggak beraturan ya. Maka ini menyebabkan kalimat tersebut tidak bisa disebut kalimat yang fasih. Harusnya gimana? Ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Apa ini artinya teman-teman? Hmm, maka yang telah dibaca Apa? Muhammad bersama saudaranya kecuali salah satu kitab Ma-nya tadi ma apa? Allah. Ma istifham atau ma mausul atau ma apa? Manafi ya. Iya betul sekali. Ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Muhammad tidak membaca bersama saudaranya kecuali hanya satu kitab Buku. saja. Nah, ini ada nafi ketemu dengan ilah, ada ibarat min ketemu min, min kali min sama dengan plus. Nah, itu. Ada nafi ketemu dengan istisna, hasilnya adalah musbat. Sama seperti yang kita lantunkan setiap hari adalah la ilaha illallah. Illallah. La ilaha itu mengandung nafi, illallahu itu istitsna. Min kali min sama dengan plus. Tidak ada Tuhan selain Allah berarti isbatnya adalah ya Tuhan hanya Allah. Begitu. Ini eh, konsep min kali min sama dengan plus. Summa at-ta'qid al-ma'nawi. Kalimat tidak bisa disebut fasih kalau dia tidak terhindar atau apa namanya tidak terhindar dari yang namanya at-taqlid al-ma'nawi. Jadi ada dua takkid, takkid lafzi dan takkid maknawi. Takkid maknawi adalah ketika kalimat kalimat tersebut memiliki makna yang masih samar, kecuali setelah pembaca atau pendengar itu berpikir lama, karena ada kemungkinan dua makna. Artinya kalimat itu ketika diucapkan nggak bisa langsung dipahami begitu loh. Masih harus mikir, ini yang dimaksud A atau B ya. Memang kalimat yang diucapkan itu mengandung dua kemungkinan. Ada uslub majaz dan kinayah. Kalau di bahasa Indonesia itu apakah maknanya ini konotatif atau denotatif? Yang dikehendaki ini makna sebenarnya atau makna kinayahnya begitu. Contohnya adalah nasyara al-maliku al-sinatahu. Apa artinya? Nasyara, Masya Allah.
menyebarkan. Al-Malik apa artinya Al-Malik? Sang raja. Aja. Al-Sinah. Raja. Al-Sinah ini kan jamak dari lisan ya. Hmm. Lisanun al-sinatun jamaknya. Lisan itu kan lidah sebenarnya. Lah gimana raja kok menyebarkan lidahnya? Lidah padahal kan cuma satu. Yang disebut, yang dimaksud dengan Informasi kali. iya, yang dimaksud dengan al-sinah bukan majas dari oke. Karena lafal al-sinah bukan majas dari Jawa sisi. Kalau menggunakan uslub al-majaz, maka kalimat yang benar adalah nasyara al-maliku uyunahu. Kan yang dimaksud itu si raja me, apa, mengutus atau menyebarkan mata-matanya. Kalau istilah kita kan Hmm. mata-mata ya, atau orang yang mengintai, yang ditugaskan untuk mengintai itu kan namanya mata-mata. Tapi di sini Iya. namanya lidah-lidah. Kan sulit dipahami ya kan? Raja itu mengutus mata-matanya. Oh, kita langsung paham. Oh, yang dimaksud mata-mata bukan mata ini, tapi orang yang diutus untuk mengintai. Tapi ketika orang yang ngucap tadi pakai dia mengutus para lidah-lidahnya. Lidah apa sih yang dimaksudkan begitu? Nggak jelas begitu maknanya. Nah, ini yang namanya taklid maknawi. Kalimat yang seperti ini tidak bisa disebut kalimat yang fasih. Ya, nggak jelas ya. Kembali lagi yang nggak fasih itu berarti nggak jelas begitu. Jadi kalimat yang fasih harus terhindar dari empat hal. Yang pertama tadi adalah tanafurul kalimat. Yang kedua, du'fut taklif, at-ta'kid, al-lafzi, dan at-ta'kid al-ma'nawi. Tamam? Nastamir ila fasahatil mutakallim. Fasahatil mutakallim adalah kriteria seorang mutakallim atau orang yang berbicara itu disebut fasih. Orang itu ketika ngomong dia nih fasih enggak? Itu namanya fasahatul mutakallim. Kemampuan seseorang yang ketika mengungkapkan maksud dan tujuannya itu dengan jelas sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak misalnya kondisinya dia lagi misalnya lagi sedih tapi dia ketawa itu kan nggak jelas berarti nggak fasih gitu begitu mengungkapkan itu harusnya ya sesuai dengan faktanya sesuai dengan situasi dengan kondisinya begitu tidak tidak memanipulasi harusnya seperti itu orang yang berbicara disebut fasih ya ketika yang diungkapkan maksud dan tujuannya jelas serta sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada semua bentuk Hmm. perasaan itu mampu diungkapkan dengan kata-kata jadi pokoknya yang jelas gitu jelas apa yang diungkapkan jelas tujuannya jelas maksudnya begitu. Jadi, kalau kita ulas lagi, yang pertama tadi, faswahatul kalimah, sebuah kata atau lafal itu bisa disebut fasih kalau dia terhindar dari tiga macam hal, yakni yang pertama adalah tanafurul Karena for huruf, yang kedua adalah gho- al-gharada yang ketiga adalah al-qiyas. mukhalafatul qiyas. Mungkin bisa dijelaskan singkat apa yang teman-teman pahami tentang tanafurul huruf tadi apa? Tanawul itu kayak apa? Susunan Susunan hurufnya. huruf yang sulit Susunan hurufnya diucapkan atau dipahami. sulit Hmm. diucapkan. Boleh diucapkan bikin belibet keluar dari makhraj yang berdekatan. Ya, sudah diucapkan. Yang kedua, al-ghorabah artinya gharib tadi apa? A. Asing, jangan didengar. Asing, Ya, jarang digunakan, jarang asing. didengar, bahkan oleh orang Arab. Yang ketiga, mukhalafatul qiyas. Tidak sesuai dengan Yang
Kaidah, Kaidah-kaidah ini. kaidah sorof. Huruf-hurufnya, susunannya harusnya sesuai dengan syaraf, tapi dia tidak sesuai dengan syaraf. Yang kedua, fasohatul kalam. Kalam atau kalimat itu bisa disebut fasih, harus terhindar dari empat hal. Yang pertama, tanafurul kalimat. Seluruh Apa itu Kalimat. tadi? kalimat berkumpul Eh, kata-kata yang berat untuk diucapkan. berdekatan. Ya, susunan kata yang sulit untuk diucapkan karena hurufnya, makhrajnya saling berdekatan, kemudian diulang-ulang sehingga sulit diucapkan. Yang kedua, dhofut ta'lif, yaitu ketika kalimat itu Hmm, kita mengikuti kaidah ilmu nahu. Kalimat ya tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Dhofut ta'lif, menyimpang ya, Sah. nah tidak sesuai dengan kaidah begitu. Yang ketiga, at-ta'qid al-lafzi, yakni Maknanya tidak jelas. ya maknanya tidak jelas. Susunannya ya, tidak tidak sebagaimana mestinya. Harusnya kan fiil, fa'il, maf'ul urutannya, tapi dibolak-balik, jadi nggak jelas begitu. Itu kan at-takkid, takkid itu kayak apa ya, kompleks begitu. Mu'akkad itu artinya kompleks atau apa sih kompleks? Ruwet apa ya ruwet? Berikut Rumit lah. berbelit-belit. Ya ruwet atau ya apa nggak eh, tidak sesuai dengan Itu ya, Sah. susunan kalimat apa susunan katanya ya. Harusnya urut SPOK tapi dibalik-balik jadi KOPS misalnya. Itu berarti dia taklid lafzi. Lafalnya dibolak-balik. Itu secara lafal. Kalau at-taklid al-maknawi adalah maknanya Maknanya yang tidak belum jelas. tidak jelas. Tadi kompleksitas tapi dari segi maknanya. Lafalnya sih jelas ya alsinah, tapi maknanya ini yang dimaksud apa sih alsinah? Lisan tuh yang dimaksud apa? Apakah indera pengecap ini atau apa? Nah, seharusnya pakai onion, tapi dia pakai alsinah. Yang ketiga, mutakalim itu bisa disebut fasih. Orang yang berbicara itu disebut fasih ketika dia mampu Hmm, mengungkapkan mengungkapkan apa yang ingin dia tuju dengan ya, yang dengan jelas dengan jelas sesuai dengan situasi dan dan kondisi. kondisinya. Nah, hal ke soal. Hmm. Hmm. Nah, ini masih awal-awal mungkin belum muncul pertanyaan, banyak pertanyaan ya. Karena ini masih dasar. Terus memahami, Gimana? coba memahami Ustazah. Masih agak bingung. Coba diulangi. Apa masih coba memahami tadi apa yang dijelasin. Ya, sebenarnya sih ini lebih banyak kalimat yang fasih ya daripada yang nggak fasih. Kecuali kalau Ahi bikin kalimat dibolak-balik, nanti jadinya ya kena ini at-ta'kid alaf. Maksudnya apa, tapi disusunnya kayak gimana. Itu nanti kena ta'kid alaf. Jadi nggak bisa fasih. Yang fasih ya pokoknya harus sesuai dengan kaidah nahwu, huruf-hurufnya tadi sesuai dengan kaidah ilmu shorof, begitu. Kalau binisbah baca Al-Quran kan disebut fasih ketika makhrajnya jelas. Pengucapannya itu runtut dan intonasi atau temponya tartil begitu kan. Itu yang disebut fasih kan. Sama juga di dalam bahasa Arab kalau mengucapkan hurufnya itu juga tadi nggak yang belibet. Terus kata-katanya yang dipakai bukan yang asing tapi yang jelas bisa dipahami maknanya. Sama seperti itu. Jadi konsepnya sederhana sebenarnya. Hmm. Hmm.
Ini ada dua istilah, ada fasohah, ada balaghah. Mungkin besok kita akan belajar tentang balaghah itu. Ada Hmm. sih, ada baligh. Hmm. Mungkin Yakfi, ada yang ingin disampaikan, misalnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal atau misalnya apa ya, hal-hal yang ingin diketahui bisa diungkapkan, ditanyakan di sini mungkin. Apa ya? Kemarin di pertemuan satu, 2, dan 3 itu dengan ustadz yang sama atau beda-beda? Beda Ustazah. Ini Uhti Niki sama Beda-beda. Ahi Zahran baru ketemu di sini atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya pas Di bulan periode ketiga kalau nggak salah. Iya, pas apa? Periode bulan, ke- Periode ketiga. ketiga ketemu ya. bulan ketiga baru ketemu Ustaz. Nah, Kedua dan bulan ketiga. satu keduanya beda. Oh, begitu. Yang pertama pasti pesertanya banyak banget ya. Banyak sih yang Nah, pertama. Iya, pertama pasti banyak. Terus nanti apa periode kedua, ketiga makin menyusut. Kalian menyusut. nah, Iya, hanya orang-orang yang pilih yang mampu tahan hingga akhir. Ini teman-teman pilihan ini. Apa? Al-Mustafainal Akhir. Orang-orang pilihan. Jadi pembelajarannya beda ya, Zah? Beda-beda ya. Dalam periode pertama, dua, tiga itu beda-beda ya, Zah? Iya, Kirain, kirain anak periode pertama nahwu sorof, kedua nahwu sorof lagi, sama yang ketiga juga sama, ada nahwu sorofnya gitu. Terus ada campuran kayak mahal kalam, kiroah, kitabah gitu. ini di flyer kayak ada kan ya. Ada, kan ini apa poin-poinnya ada di situ nahwu sorof, muhadatsah, insya, balaghah, ada amiyah, ada nah, ya itu. ada Iqbal kalau salah ya. Ilal, ya betul sekali ilal. Sudah pernah belajar ilal? Belum lama. Lama udah. Balaghah pun lama. Balaghah pun lama. Iya, Ya yang Allah, seperti apa, Jang? Yang nahu sorof. Yang sorof ya, Jang? sorof bagaimana? Kawaid. Ya, i'lal kawaid apa? Yang Ya, apa, Jang? ilal itu bagian dari sorof karena mempelajari tentang kata kan. Oh Tapi iya. eh, Dulu kayaknya pernah. yang ada huruf ilatnya, karena dari kata ilal itu akan yang ada huruf ilatnya. Yang diubah, yang diganti, yang dibuang, yang diidghamkan, itu. Seputar itu. Harusnya dibaca ini gitu ya, Jang? Ya, kayak tadilah Gitu-gitu. al-ajal harusnya kan. Tapi di al lalu itu kena iklal harusnya al ajalu. Oh iya. Iya dulu kayaknya pernah. Kasih mahat. Iya. Kalau i'rab pernah belajar i'rab? Nah, alhamdulillah. Rob yang tamis dah. Yang mengi'rab loh ya. Maksudnya kayak misalnya Oh, daraba belum. fi'lun madin mabniun 'alal fathi kayak Oh, gitu. udah. Di periode Oh, kedua udah dulu, dicoba. Ah, berarti tergantung ustadznya ini yang oh, Periode tergantung kedua ustaznya. Ustaznya udah dah. siap satu. Ditanya satu dari awal sampai akhir. baik. Em, mungkin yang paling ini, yang paling jadi momok itu mungkin balaghah sama i'lal. Karena memang harus fokus itu begitu. Tapi nggak apa-apa. Tetap semangat ya, kita belajar bersama. Karena memang semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya kan. Yang nggak kuat, Kabur. baik kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Gimana teman-teman?
Yakfi? Berarti tidak ada tugas ya, Cah? Kalau ini belum ada lah, karena Belum. masih kayak gini. Iya, Cah. Aduh, kini-kini. Kalau ini kan sifatnya kawaid ya. Kawaid itu biasanya ya evaluasinya apa dengan ini ditanya gitu. Kalau anti bisa menjelaskan berarti anti sudah paham. Masya Allah. Kemarin ada tugasnya kah? Biasanya ada, Cah. Disuruh mencari kosakata mufradat Itu yang periode berapa? periode 3 sama 4 ya, Cahrannya. Hmm. Oh, kalau kak saya kemarin waktu insya itu setiap orang bikin satu tulisan begitu. Jadi jadi bikin satu satu dua kalimat nanti dikumpulin sampai di akhir periode jadi satu tulisan. Ada yang berbicara tentang faedah belajar bahasa Arab, ada yang berbicara tentang urgensi belajar matematika untuk kemampuan berpikir bagus-bagus itu. Terus ada lagi yang manfaat olahraga kayak gitu-gitu. Topiknya macam-macam. Campuran ya, Cah. Iya, berarti ini semuanya tergantung ini ya tutornya. Waktu Iya, Cah. di periode Tergantung kita itu tutornya. tentang kegiatan sehari-hari doang. Gimana? Tentang kegiatan sehari-hari disuruh bikin Oh, doang. begitu, iya. Itu kalau awal-awal, yang insya awal kan memang tentang kegiatan sehari-hari, menceritakan tentang seseorang, itu kan. Itu juga. Tapi yang pertemuan 10 sampai akhir, sampai 20 itu membuat tulisannya sendiri dengan tema yang dipilih. Tamam, yakfi. Hayya nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillah, Alamin. Rabbil Alamin. Makarabil julus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka. jazilan ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum wa hamasatikum. Astaghfirukum idza wajadtumul akhta wan nisyan. Narakum godan insyaallah fi yaumil thulatha. Syukran jazilan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Cah. wabarakatuh. Afwan.